Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita belajar tentang idhofah, ya. Isim yang bersambung disebut idhofah, menghasilkan makna baru biasanya. Mudhaf yang menjadi kata pertamanya dan mudhaf ilaih kata keduanya. Isim mudhaf marfu setelah dilebur, isim mudhaf ilaih berhukum majrur. Contoh idhofah itu baitullahi, lafad baitun dan lafzul jalalah ini. Mudhaf tetap rofa tanpa tanwin dan al mudhaf ilaih majrur untuk dikenal. Sekali lagi ya. Isim yang bersambung disebut idhofah, menghasilkan makna baru biasanya. Mudhaf yang menjadi kata pertamanya dan mudhaf ilaih kata keduanya. Isim mudhaf marfu setelah dilebur, isim mudhaf ilaih berhukum majrur. Contoh idhofah itu baitullahi, lafad baitun dan lafzul jalalah ini. Mudhaf tetap rofa tanpa tanwin dan al mudhaf ilaih majrur untuk dikenal. Baik, kita belajar tentang idhofah, ya. Apa itu idhofah? Isim yang bersambung disebut idhofah. Jadi idhofah adalah isim yang bersambung. Jadi nanti kita belajar tentang isim yang dia bersambung, ya. Dan isim ini disebut kedua isim ini disebut dengan idhofah, ya. Susunan ini disebut dengan idhofah. Biasanya menghasilkan makna baru, ya. Gabungan dari dua isim itu tidak dimaknai apa adanya, biasanya dimaknai dengan makna yang baru, ya. Mudhaf yang menjadi kata pertamanya. Jadi isim yang pertama nanti disebut dengan istilah mudhaf dan mudhaf ilaih kata keduanya. Isim yang kedua disebut mudhafun ilaih, ya. Isim mudhaf marfu, ya, setelah dilebur. Jadi isim yang sudah dijadikan idhofah, ya, yang sudah dilebur dalam susunan idhofah, ya, yang menjadi posisinya sebagai mudhaf itu hukumnya marfu, ya. Sedangkan mudhaf ilaih itu dihukumi majrur, ya, atau kasroh, harokat akhirnya kasroh atau kasrotain. Contohnya adalah lafat baitullahi, ya. Contohnya baitullahi ada lafat baitun dan lafzul jalalah Allah, ya, baitullahi. Ini contoh jika digabung. Mudhaf itu tetap rofa, ya, tapi tanpa tanwin dan juga tanpa alif lam, tanpa tanwin dan al, ya. Tidak ada tanwin, tidak ada alif lam. Kemudian mudhaf ilaih itu dihukumi majrur. Baik. Nah, idhofah rumusnya mudhafun ditambah mudhafun ilaih, ya. Mudhaf ditambah mudhaf ilaih. Idhofah adalah gabungan dari dua isim yang biasanya menghasilkan makna baru. Kata pertama disebut mudhaf dan kata kedua disebut mudhaf ilaih, ya. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Keduanya ini sama-sama isim, ya, sama-sama isim. Baik mudhaf dia adalah isim, mudhaf ilaih dia juga isim, ya. Nah, di sini contohnya misalnya lafat baitun, rumah artinya rumah digabungkan dengan lafdzul jalalah Allah, ya, Allah, ya. Nama Allah, ya, baitun ditambah lafdzul jalalah, ya, nama Allah. Menjadi baitullahi, baitullahi, ya. Yang menghasilkan makna baru, tidak dimaknai lagi sebagai rumah Allah, tapi biasanya dimaknai sebagai masjid, ya, rumah Allah, masjid, ya. Baitullah, ya, baitun, ya, di sini baitun ini posisinya sebagai mudhaf, ya. Mudhaf tadi dia dihukumi tetap rofa tanpa tanwin dan al, ya. Tidak menjadi baitun Allahi tapi baitu, ya. Tidak tanwin dan juga tidak ada alif lamnya, tidak al baitullahi, tidak baitullahi, ya. Kemudian lafdzul jalalah nama Allah di sini sebagai mudhaf ilaih, maka harokat akhirnya adalah kasroh karena dia hukumnya adalah majrur. Baitullahi. Baik, sekarang kita ke contohnya. Contoh yang pertama, Al-Qur'anu kalamullahi. Al-Qur'an adalah kalamullah, ya. Al-Qur'anu kalamullahi, ya. Mudhafnya adalah kalam, ya, ini sebagai mudhaf. Asalnya adalah kalamun, ya, kalamun. Karena dia sebagai mudhaf maka tidak boleh ditanwin dan juga tidak ada alif lamnya. Kalamu. Kemudian lafdzul jalalah Allahi, ya.
dia sebagai mudhaf ilaih, harokat akhirnya adalah kasroh. Kemudian contoh lagi, Muhammadun Rasulullahi. Muhammadun Rasulullahi. Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah. Ya. Rasulu ya, di sini adalah sebagai mudhaf, maka dia tidak boleh ditanwin dan tidak ada alif lamnya. Kemudian lafdzul jalalah Allahi ya, dia sebagai mudhafun ilaih, harokat akhirnya adalah kasroh. Kemudian contoh yang terakhir, al-mu'minu afdalun nasi ya, al-mu'minu afdalun nasi. Orang yang beriman adalah sebaik-baik manusia ya. Afdalu ya di sini sebagai mudhaf, tidak boleh ada tanwin ya, tidak boleh menggunakan alif lam. Afdalu ya. Kemudian an-nasi sebagai mudhafun ilaih, maka harokat akhirnya dia kasroh karena dia hukumnya adalah majrur. Setiap isim yang posisinya sebagai mudhafun ilaih maka dia wajib majrur. Kemudian isim yang sebagai mudhaf dia tetap marfu ya, tetap berharokat dhammah tapi dia tidak boleh ditanwin dan juga tidak ditambah dengan alif lam. Baik itulah tentang idhofah yang rumusnya adalah mudhaf dan mudhafun ilaih. Ya walhamdulillahirabbil alamin.